Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel Kata Alris, channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi, edukasi, kajian-kajian Islam, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan konten ini selalu memberikan manfaat ya kepada teman-teman sekalian, kepada Al-Fakir juga, dan mudah-mudahan video ini atau konten-konten yang kami sajikan adalah video yang bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Ya, teman-teman sekalian, sepertinya memang pendidikan di Indonesia ini sedang banyak ujian, ya. Uh, Ujian-ujian di mana ujian ini seharusnya mudah untuk ditangkap dan segera dilakukan evaluasi bersama, terutama sistem pendidikannya, terutama edukasi kepada orang tuanya, kemudian dari berbagai macam sisi administrasi, yang di mana sisi administrasi ini itu justru akan memberikan beban kepada guru, ya. Ini menjadikan evaluasi kita bersama. Makanya kenapa kok bertubi-tubi ujian di pendidikan di Indonesia ini selalu ada, ya. Ini merupakan salah satu evaluasi yang harus kita koreksi bersama-sama. Dan mudah-mudahan menteri yang sudah terpilih ini, menteri baru ini peka ya untuk menyelesaikan secara bertahap problematika yang ada di Indonesia ini, terutama perihal pendidikan. Mungkin teman-teman sering membaca buku atau pernah mendengar generasi Jayakan Indonesia 2045, ya, generasi peradaban 2045, di mana diharapkan generasi pada saat itu adalah generasi yang memiliki karakter yang luar biasa, generasi pemimpin, generasi yang memiliki attitude dan akhlak, yang memiliki pandangan masa depan yang sangat spektakuler. Itu harapannya, ya. Tetapi lagi teman-teman sekalian, kembali lagi di proses pendidikan di Indonesia terutama, ya. Pertanyaannya adalah apakah bisa dengan kondisi pendidikan seperti ini impian untuk jayakan Indonesia di 2045 itu bisa terwujud? Pertanyaan kan itu, ya. Apalagi baru-baru ini kita mendengar bahwa ada seorang guru honorer yang ditangkap oleh kepolisian karena diduga melakukan tindakan kekerasan kepada siswanya, dan ternyata eh, itu hanya sebatas fitnah saja, ya, atau sebatas dugaan saja, di mana korban si murid itu mengakui bahwa dia tidak mengalami kekerasan oleh guru, melainkan itu hanya dia mengalami musibah jatuh, ya. Tetapi karena orang tuanya si siswa ini merupakan polisi, ya, laporan itu dirubah artinya adalah yang awalnya merupakan hanya sebatas dugaan, ya, ada dugaan, dijadikan laporan menjadi sesuatu yang dilakukan oleh sang guru. Ini kan fitnah namanya. Nah, pertanyaan sederhana adalah apakah dengan seperti ini, ya, pendidikan di Indonesia terutama anak-anak dari anak-anak dari orang tua yang lainnya, ya, bukan hanya orang tua tersebut, bisa menjadi penerus bangsa seperti itu. Kalau begini caranya, ya. Maka dari itu konten ini teman-teman sekalian, konten ini merupakan salah satu evaluasi bagi orang tua tentunya, ya, yang mungkin hal ini tidak disadari orang tua, ya, tidak disadari orang tua, padahal ini menjadikan polemik terbesar dalam proses pendidikan anak ke depannya. Saya mencoba untuk merangkum 3 hal terkait kenapa generasi saat ini itu berbeda dari generasi sebelumnya. Ingat ya, di sini saya bukan untuk membandingkan generasi saat ini dengan generasi sebelumnya, tidak, tapi adalah bagaimana cara penanganannya, ya, cara penanganannya itu harus kita koreksi, ya. Karena kita melihat ini bukan menjadi rahasia, tapi ini menjadi rahasia umum, ya, bahwa bagaimana perilaku generasi saat ini itu di luar ekspektasi dari kita merindukan jayakan Indonesia 2045. Artinya dimulai dari para pemudanya dulu. Siapa para pemudanya itu? Ya, generasi-generasi saat ini yang meneruskan estafet perjuangan ke depannya. Nah, pertanyaannya adalah apakah jika kita melihat generasi seperti ini, apakah mereka mampu untuk menyongsong peradaban ke depannya? Kan seperti itu, ya. Jadi ini perlu kita koreksi bersama-sama teman-teman sekalian, ya.
Ini bukan menjadi hal yang biasa terlewatkan, tidak. Kalau ini dibiarkan, ya, justru generasi Indonesia semakin bobrok, ya, mengalami degradasi moral yang luar biasa. Maka dari itu video ini mudah-mudahan bisa mencerahkan, terutama kepada orang tua. Ya, baik, teman-teman sekalian, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Ini kita mencoba untuk menyadarkan orang tua betapa pentingnya sarana pendidikan itu, betapa pentingnya keridhaan, keikhlasan dan keberkahan dari seorang guru. Ya, yang pertama adalah saya melihat, ya, belum adanya frekuensi yang sama, belum terbangunnya frekuensi yang sama antara orang tua dengan sekolah. Itu yang menjadikan polemik yang luar biasa. Kenapa? Karena tujuan anak dimasukkan ke sekolah tersebut merupakan awal apa yang diinginkan oleh orang tua. Ya, sebagai contoh, saya ingin menyekolahkan anak saya ke sekolah tersebut karena saya ingin menjadikan anak saya seorang hafid Quran, hafidoh Quran. Saya ingin menjadikan anak saya memiliki karakter yang bagus. Ya, saya ingin menjadikan anak saya memiliki pengetahuan yang luar biasa terkait akademik atau pengetahuan yang lain. Ya, itu ada tujuan dari awal. Nah, tujuan itu bisa dibentuk jika frekuensi antara orang tua dengan sekolah itu bernyambung. Ada kesinambungan di sana. Ya, jika ini tidak ada kesinambungan, ya, maka tujuan kemudian harapan dari orang tua itu mustahil untuk dibentuk, ya, karena tujuan awal untuk Ananda atau anak-anak dari orang tua tersebut ingin disekolahkan ke sekolah pilihannya, artinya adalah mereka punya tujuan tertentu kenapa anaknya disekolahkan, kecuali memang dia penting sekolah, yang penting anak sekolah, ya beda lagi seperti itu, tidak ada tujuan. Ya, padahal orang tua itu harus memiliki visi yang besar terkait anaknya. Ya, mohon maaf, mungkin SD-SD yang lainnya, ya, tetapi orang tua itu memiliki mimpi yang besar kepada anak tersebut. Ya, ini yang harus dibentuk. Ini harus diyakini oleh orang tua bahwa frekuensi antara sekolah dengan orang tua itu harus dibangun dan ini penting. Ya, dan ini akan mengundang keridhaan, keikhlasan dan keberkahan dalam Ananda atau anak-anak mencari ilmu. Ya, harus terbangun frekuensi yang sama. Ya, antara orang tua dengan sekolah itu harus dibangun. Ya. Karena ini ya, begini. Pendidikan, ya. Sekolah itu hanya sebagai sarana pendidikan saja. Ya. Itu ya perlu diingat. Sekolah itu hanya sebagai sarana pendidikan. Tugas, ya, tugas mendidik itu tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Maka dari itu, orang tua meminta bantuan kepada sekolah untuk bagaimana anaknya itu menjadi apa yang dia impikan. Konteksnya seperti itu. Ya, konteksnya seperti itu. Maka dari itu, teman-teman sekalian, pemilihan sekolah dan frekuensi ini harus dibangun. Harus dibangun. Ya, orang tua percaya kepada guru, guru juga melaksanakan amanahnya dengan baik, guru juga enjoy mendidik anaknya, ya. Karena kita yakin seorang guru juga punya keluarga, ya. Kita tahu bahwa seorang guru juga punya keluarga, punya anak dan sebagainya, ya. Dan dia mengesampingkan keluarganya, ya. Untuk apa? Untuk mendidik anak-anak kita, ya. Maka dari itu, butuh ada kepercayaan membangun kepercayaan antara orang tua dengan guru, guru juga dengan ridho, dengan ikhlas mengajarkan, ya. Ini harus kita bangun. Ya. Itu yang pertama, harus terbangunnya frekuensi yang sama antara sekolah dan orang tua. Ya. Yang kedua adalah ini. Yang kedua, teman-teman sekalian, bahwa sekolah itu bukan penitipan anak. Ya. Sekolah itu bukan penitipan anak. Sekolah itu adalah sarana anak-anak untuk menjadi generasi yang berkarakter, generasi yang memiliki pikiran yang luas, generasi yang memiliki adab yang bagus, generasi bagaimana dia bisa menjadi anak yang diharapkan oleh orang tuanya. Itulah dimaksud dengan sekolah. Bukan sebagai tempat penitipan anak. Ya. Ketika orang tua melakukan seperti ini, yang saya mencari sekolah full day,
untuk menyekolahkan anak saya karena saya bekerja sampai sore. Ya, itu tidak ada tujuan sama sekali, yang pada akhirnya adalah tidak ada pertumbuhan ya karakter atau apa ya istilahnya itu peningkatan dari Ananda itu disekolahkan di tempat itu. Tidak ada, ya. Tidak ada. Maka dari itu ini perlu kesadaran bagi orang tua juga bahwa sekolah itu bukan penitipan anak. Ya, ini harus dipahami. Maka dari itu ini yang harus kita renungkan bersama-sama. Jangan-jangan kenapa anak kita itu dinasihati oleh kita itu tetap saja. Kenapa? Karena paradigma kita berbeda. Paradigma kita menyekolahkan anak kita adalah untuk menitipkan, berbeda dengan orang tua yang menyekolahkan anaknya itu untuk apa? Untuk menjadi generasi terbaik, generasi penyongsong masa depan. Itu berbeda sekali. Ya, proses integritasnya, proses berpikirnya itu jauh berbeda. Ya, jauh berbeda. Meskipun dia berada dalam lingkungan yang sama. Ya, maka itu paradigma yang harus dimiliki orang tua itu harus seperti itu. Sekolah bukan penitipan anak. Ya. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, orang tua itu harus punya adab ketika berbicara kepada seorang guru. Kenapa? Karena guru ini yang pemilik ilmu. Ketika guru ini memiliki sakit hati kepada orang tua, ya karena guru juga manusia biasa, ya tidak bisa dipungkiri sakit hati itu pasti ada. Meskipun guru itu hanya senyum-senyum saja, tapi pasti ada sakit hati di sana. Ya, ketika guru ini merasakan sakit hati, ya maka otomatis keberkahan itu berkurang, keridoan akan berkurang, keikhlasan itu berkurang. Ya, itu harus ada adab berbicara, jangan terlalu frontal. Mesti protes tidak masalah, protes, menyampaikan aspirasi tidak masalah. Itu adalah salah satu wadah untuk apa? Untuk perbaikan tidak masalah. Tetapi cara yang terpenting, ya. Bagaimana kita bisa menjadikan anak kita menjadi generasi yang berkualitas ketika orang tuanya sendiri seperti itu, frontal, vulgar menyampaikan sesuatu, kemudian tidak berpikir apakah guru itu sakit hati atau seperti apa. Kemudian anaknya ingin menjadi anak yang sopan santun ketika berbicara. Tidak seperti itu. Tadi yang saya sampaikan adalah penting. Maka dari itu orang tua itu harus menjadi teladan terbaik dulu. Ya, pendidikan utama tetap berada pada orang tua. Sekolah itu hanya sebagai sarana saja. Ya, maka dari itu ini yang paling penting. Kesadaran orang tua untuk mengetahui adab berbicara, adab berperilaku dari seorang guru kepada seorang guru. Bagaimana adab yang bagus? Bagaimana adab yang baik? Ini cari ilmu pengetahuannya. Jangan jangan Anda berpikir kalau jabatanku ini lebih tinggi daripada seorang guru. Jangan, karena Anda saat ini bisa menjabat seperti itu karena jasa-jasa para guru. Ya harus seperti itu, berpikir seperti itu. Jangan sampai anak Anda disekolahkan di sana tapi tidak memiliki keberkahan ilmu sedikit pun. Tidak mendapatkan keikhlasan dan keredoan dari seorang guru. Jangan sampai itu rugi sekali. Rugi sekali. Padahal keberkahan itu tidak bisa didapatkan asal-asalan, tidak bisa. Keberkahan itu didapatkan karena kita saling ikhlas, saling ridho. Ya, jangan mentang-mentang orang tua ini membayar seenaknya saja, ya punya hak untuk menyampaikan pendapat, tapi dengan cara yang salah, dengan cara frontal, menggibahkan guru, kemudian menyudutkan guru di orang banyak atau lain sebagainya, gosip kepada terhadap guru tertentu. Ya, dari mana Anda akan mendapatkan keberkahan jika seperti ini? Maka saya ulangi lagi, jika kondisi orang tua masih seperti ini, maka jangan harap ya di generasi Jayakan Indonesia 2045 yang disongsong oleh peradaban-peradaban pemuda-pemuda saat ini, ya itu jangan harap bisa menyongsong itu. Kalau perilaku orang tuanya masih seperti ini. Ya, kasus seperti yang terjadi yang saya ceritakan di awal, itu merupakan kasus yang saya tidak habis pikir. Ya, bagaimana bisa seorang guru bisa dilaporkan padahal dia tidak melakukan hal seperti itu dengan membayar 50 juta sebagai denda. Ya, padahal ini seorang polisi yang dia pernah bersekolah juga, yang dididik oleh seorang guru. Ya, masa dia tidak berpikir seperti itu? Ya, inilah yang dimaksud tadi saya itu
Maka pendidikan dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Pendidikan dimulai dari lingkaran yang terdekat dulu, yaitu orang tua. Bagaimana orang tua ini menjadi contoh terbaik. Bagaimana orang tua ini bersama-sama menyongsong peradaban di 2045. Ya, jadikan anak kita itu bagian dari itu. Kita tidak ingin anak kita menjadi generasi yang tanpa pengawasan, generasi yang lemah. Kita tidak ingin seperti itu. Maka dari itu yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menghargai pemilik ilmu. Siapa pemilik ilmu itu? Guru, ulama, kiai, ustadz, ustadzah, dan sebagainya. Kita harus hargai. Siapa yang menjadi contoh terlebih dahulu? Yaitu orang tua. Ya, orang tua, anak melihat bagaimana perilaku orang tua kepada guru. Anak melihat bagaimana perilaku orang tua kepada ulama, kiai, dan sebagainya. Ya, anak akan melihat seperti itu. Ya, karakter anak itu jauh lebih besar terpengaruhi oleh orang tua. Lihat saja, lihat saja. Ya. Saya ulangi lagi, sekolah itu hanya sebagai sarana pendidikan. Tugas utama mendidik itu kembali kepada orang tua. Ya, jadi 3 hal ini yang menjadikan renungan kita bersama teman-teman sekalian terkait evaluasi pendidikan. Tapi sebelum itu kita mencoba bagaimana kita buka permasalahan dari inti dulu, yaitu berada dalam keluarga kita terlebih dahulu. Jangan sampai kita mudah menyalahkan luar, menyalahkan guru atau dan lain sebagainya, tapi kita lupa ternyata kita yang paling berdosa di dalam keluarga kita. Kita yang paling bersalah, ya, kita yang berperan lebih besar untuk merubah generasi kita menjadi baik atau buruk, itu kita. Ya. Jadi jangan menyalahkan yang lain. Para orang tua protes boleh dengan adab yang terbaik, dengan sopan santun, dengan lisan yang baik. Ya, jangan sampai hati seorang guru itu merasa terlukai. Keberkahan dan keriduan guru itu sangat luar biasa. Ya, Anda yang saat ini sukses, ya, itu berkat jasa dari para guru. Ya, dari doa-doa para guru, dari keikhlasan para guru, dari keberkahan dari guru. Ya, itu yang harus kita sadarkan. Ada 3 hal yang menjadikan renungan buat orang tua tentunya. Dan mudah-mudahan anak kita, generasi kedepannya, bagian dari generasi pejuang, generasi berkarakter, generasi yang hebat, generasi yang dirindukan oleh peradaban, ya. Dan mereka siap untuk menyongsong peradaban di tahun 2045. Insya Allah itu teman-teman sekalian, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe, ya, kemudian nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terkini dari channel Kata Al-Dris. Terima kasih. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.